Ya, tapi jadinya kayak saling belajar juga ya. Kayak aku lebih berhati-hati gitu. Jadi kayaknya yang generasi muda dan yang lebih dewasa. Yang lebih dewasa tuh kayaknya saling belajar gitu ya, Kak. Aduh, thank you loh masih mau belajar dan main sama generasi yang dewasa. Beth. Hi Slan Slayers, welcome back to Slan Say. Hari ini kita kedatangan Mother. Mother and Icon, a digital diva. Mari kita sambut ini dia, Kak Dave Hendrik. Hai Jemo, Hi, so happy to have you here. Iya. Ini tuh kali pertama aku ketemu langsung sama Emil. Betul. Tadinya cuma follow-followan, komen-komenan. Kalau Jemo aku udah pernah bertemu beberapa kali di Kriaan Malam itu. Di Kriaan mah. Gitu, di hingar-bingar kota Jakarta. iya. Dengar kota ya. Barbie disco dia. Iya betul. Dia primadona. Kalau udah malam-malam tuh udah pasti primadona. Hai Dev, apa kabar by the way? Baik sayang, baik. So happy to have you here. Aku sebenarnya jujur hari ini agak deg-degan karena I'm not lying, tapi beberapa dari awal mungkin aku mulai karir di dunia entertain, I love to watch your videos. Kayak di video kamu yang Brunch with Dave, gitu-gitu, kayak aku belajar kayak cara kamu ngomong. Sampai ya itulah yang akhirnya juga menciptakan Slay and Say, kayak mungkin buat ngobrol-ngobrol sama orang, aku belajarnya dari kamu. Oh, thank you Emil. So happy to have my mother, my senior di sini ya. Sementara gue dari lo berdua, dari Jemo sama Emil, gue belajar untuk lebih berani. Karena menurut gue generasi lo, teman-teman konten kreator yang seumuran kalian itu jauh lebih berani daripada anak-anak generasi kita, gue gitu. Kita tuh hidup di era yang serba we live in a box gitu. Jangan keluar dari kotak deh gitu. Lu masih bisa napas di dalam kotak aja udah bagus gitu. Nah, di era digital kan gue melihat generasi kalian itu yang sangat ekspresif, very authentic, wawasannya luas, karena mungkin penyerapan teknologi informasinya juga semakin banyak gitu. Kalian tuh nggak takut bersuara, nggak takut berbeda pendapat, kalian nggak takut to live outside the box. And sometimes most of you bring your own box. Jadi gue, hebat ya nih anak-anak gitu. Ya, tapi jadinya kayak saling belajar juga ya. Kayak aku, mungkin kadang kalau kita terlalu hidup outside the box or even bring our own box, juga kadang kita jadi suka lupa napak tanah, kadang juga lupa untuk lebih berhati-hati gitu. Jadi kayaknya yang generasi muda dan yang lebih dewasa. Yang lebih dewasa tuh kayaknya saling belajar gitu ya, Kak. Aduh, thank you loh masih mau belajar dan main sama generasi yang dewasa. Dewasa. Tapi jujur teman-teman aku tuh banyakannya umur-umur yang lebih tua. 30 and 40 gitu-gitu. Ini I'm not trying to be a pick me, tapi kayak I get along with older people better gitu. Thank you. Karena kalau menurut gue kayak umuran-umuran yang masih Gen Z sekarang gitu, Kak, apa aja tuh dipikirin, apa aja sih bikin pusing gitu. Kalau misalnya kita temenan sama orang yang lebih tua, kadang tuh kayak yang kayak gitu-gitu tuh mereka tuh nggak pikirin, kayak gue santai aja gitu. Less drama ya. Jadi kayak menurut kita sih berteman dengan yang lebih tua tuh lebih seru sih kadang. Iya, mungkin karena kita juga udah pernah mikirin semuanya dan tahu itu nggak ada gunanya, coy, gitu. Emang kalau kalian coba jujur-jujuran, apa yang ada di pikiran kalian yang lagi mengganggu banget gitu, yang belakangan bikin lo overthinking lately in life? Kalau aku sih kayak aku lagi capek sama semuanya aja, kayak everything happen so fast. Bukan yang kayak bukan mau menjadi ungrateful, tapi kayak semuanya tuh terjadi begitu cepat gitu menurut aku. Kayak aku nggak ada waktu di mana aku ngerasa aku bisa bener-bener rest. Kayak even lagi istirahat nanti aku terfokus sama oh my god HP informasi baru gitu. My mind is so full. Kalau buat aku kayak gitu sih. Berarti percepatan dunia gitu ya? Iya. Okay. Sama kalau menurut aku sih tren ya. Jadi kayak kadang tuh kita capek juga Kak kalau misalnya ngikutin apa-apa yang tren tuh kita harus keep up dan segala macam. Cuma kan kakak trendsetter. Coy. Amin. Jadi kayak kadang menurut aku kayak it's okay to take a rest gitu untuk kayak gak semua tren harus kita ikutin gitu. Jadi kayak menurut aku ada waktunya kita untuk
oke lah ikutin tren, tapi kadang tuh ada waktunya kita untuk stop dulu deh, kayaknya istirahat dulu deh, pentingin diri lo dulu deh gitu. Kalau menurut aku sih itu. Iya, good insight. Tapi sebenarnya kalau umur-umuran kalian itu paling sebel kalau dicap sebagai generasi yang kayak apa sih? Kan di luar sana kan kita demen banget kan melabel generasi lo semua ini. Sebenarnya aku paling nggak suka kalau misalnya dilabelin apa ya, Gen Z tuh malas. Karena kayaknya nggak bisa di-generalisasi kalau semua Gen Z tuh males sih. Cuma kayak kita sekarang kayaknya lebih concern dan kita udah lebih ter-educate dengan mental health. Tapi at the same time aku juga merasa kayak Gen Z tuh kadang memang ada beberapa yang males, dan menurut aku dengan adanya norms kayak bed rot, overstimulated, kita tuh menjadikan kita Bed rot tuh apaan sih, Mil? Bed rot tuh kayak kita di kasur doang, nggak ngapa-ngapain all day, just bed rot, membusuk di kasur gitu. Atau overstimulated, kayak misalnya terlalu ramai terus kayak oh my god I'm overstimulated. Gitu-gitu itu juga kadang sebenarnya bikin menurut aku kayak jadi membuat Gen Z itu banyak punya excuse karena sekarang udah banyak kata-kata kamus baru gitu. Dulu kan kayak ya you're just tired. Take a rest, sleep. Sekarang kayak no, I'm overstimulated, I don't wanna go gitu. Iya, betul. Iya sih, true. Tapi aku nggak pernah merasa dan berpikir kalau generasi kalian males sih. Malah karena kan di umur energi kalian tuh lagi tinggi-tingginya banget kan. Produktif. Salah aja menurut gue. Kalau Jem? Karena aku nggak segenerasi sama Emil, aku tuh 95 kan lahirnya. Jadi kayak aku masih... Lu lahir gue kuliah loh. Nah, aku tuh masih ada di sisi-sisi bisa blend in sama yang lebih tua dan juga kayak masih bisa berteman dengan yang lebih muda gitu. Cuma aku tuh gak pernah gimana buang asapnya? Aku kurangin aja. Iya. Ya, aku gak pernah mikirin omongan orang sih Kak, kayak harus dilabelin dan segala macam. Kayak I'm just focusing on myself aja sih lately gitu. Jadi kayak ya udah, kayak gue cantik gue diem gitu. Paham. Tapi mungkin mental itu belakangan sih melihat situasi sekarang, kayaknya mental itu yang harus kita adaptasi rame-rame deh. Gak usah pusing sama label yang diberikan orang ya nggak sih, Mil? Kita fokus aja sama diri kita sendiri deh, cuy. Gitu. Betul. Selama mereka tidak menanggung biaya hidup kita, memberi kita makan atau bukan orang di sekitar kita, kayaknya bye. Tapi ada satu konten yang menurut aku nyambung dengan omongan kita tadi gitu. Kemarin gue baca ada satu content creator gitu, dia di-bash, dia diserang dengan komentar negatif karena dia adalah minoritas gitu. Dia rupanya adalah seorang content creator yang influencer makeup, kosmetik laki-laki gitu. Jadi ya udah pasti udah kebayang lah komentar negatifnya apa gitu. Keluarga plus 62 ya. Iya gitu, kemayu gitu-gitu lah. Kemayu masih manis gitu. Dan aku suka apa yang dia lakukan. Dia nggak membalas, nggak apa. Dia cuman balesin di kolom komentar. Terima kasih buat masukannya. Ini pekerjaan aku. Kalau mau menyerang, jangan pekerjaan. Kalau mau berkomentar mengenai, kasih masukan mengenai pekerjaan, aku terima gitu. Because it's just work for me. Terus orang ini berbalas komentar lah gitu ya. Seorang ini pinjam duit, Nek. Si hate commentator itu, kakak boleh bantuin aku nggak? Kalau nggak salah dia minta 500.000, ditransfer sama konten kreator ini 5 juta, ditransfer terus dia begini, FYI, uang yang aku transfer kamu itu adalah hasil aku make up yang kamu kata-katain. Jadi there's always two side of every story. Dan buat gue, oke, lu keren. Gue gini, mungkin itu yang harus sama-sama kita belajar. Udah nggak usah pusing orang nge-labelin lo apa. Just focus on yourself. Kalau lo bisa memberikan impact buat orang lain, bagus. Kalau enggak, suck it up. Iya, betul. Mungkin aku pengen nanya-nanya ke Kak Dave juga ya. Kayak, aku kan ngelihat cara kerja Kak Dave, gimana Kak Dave juga komunikasi sama tamu-tamu Kak Dave sekarang gitu-gitu. Tapi menurut Kak Dave kayak apa sih yang bikin Kak Dave tuh masih relevan gitu sampai sekarang? Nah, satu, gue tuh nggak pernah merasa diri gue relevan. Itu tuh drive-nya partner siaran aku namanya Iwet. Kita harus relevan untuk bisa laku, untuk bisa acara kita ditonton orang, didengerin orang gitu. Kalau gue nggak pernah mikirin sih, Mil, gue harus relevan apa enggak. Tapi to answer that question, mungkin teorinya adalah I stay open kepada perubahan. Kalau dulu
dulu, dalam arti dulu tuh, gue mulai karir ini kan sebagai anak muda, umur 24, 23, 22 ya. Radio ya? Iya, radio. Sebelumnya malah aku nge-MC off air dulu. Oke. Sebelum ke radio. Jadi ya anak muda kan, you guys create the trend. Yeah. Setelah kita jadi tua, we don't create the trend. We follow the trend gitu. Jadi when I say I'm open to ya gue terbuka aja. Trennya sekarang ngapain sih? Oh, anak-anak senangnya main apa sih? Oh, bikin video di TikTok. Oke. Ya udah gitu. Gue coba nyemplung, suka apa enggak, tapi tahu batas juga apa yang cocok gue kerjain. Yang joget-joget udah pasti gue nggak cocok karena gue nggak bisa gitu, dan what gitu kayak om lu ngapain sih gitu, joget-joget nggak cocok banget gitu. Jadi staying open, nggak menutup diri. Gue mungkin kalau lo mau jadi relevan, reseptif mungkin ya, menerima perubahan lah. Yeah. And I think your attitude also. Oh, good one. Your attitude kayak bener-bener mungkin karena udah lama di industri ini, tapi bukan karena udah lama aja sih. Banyak juga aku lihat udah lama, mungkin kadang attitude-nya juga kurang baik gitu kan. Yeah. Kayak I'm a Cancer, jadi I notice small things. Kayak misalnya Kak Dave tadi kayak tim kreatif selain saya datang, kayak you were very polite gitu-gitu. Itu tuh yang kayak jujur humble tuh menurut aku yang bikin bertahan juga nggak sih Kak di industri kreatif? Iya, that's true. Karena yang orang lihat kan kita ya, kita ini kan the tip of the iceberg. Di bawah kita kan banyak banget yang kerja. Nggak mungkin kita tuh bisa menjadi Nyai Ronggen di depan kamera kalau nggak ada tim pendukung, ya kan? Kayak lo aja kan, lo nggak mungkin tiba-tiba secakep ini kan. You roll out of bed, udah dandan, udah rambut, kan pasti lo butuh tiap orang yang ngerjain ini itu. Nggak mungkin lah gitu. Kalau ada orang gini, enggak, gue sendirian aja, gue mandiri, gue tunggal, gue ngapa-ngapain bisa sendiri. Bullshit. Yeah. Nobody can live alone. Yeah, true. Jadi you have to be nice to people. Oke. Kak Dev kan selalu kelihatan percaya diri gitu kan. Ada nggak sih yang bikin Kak Dev insecure gitu? Yang mungkin sampai masih di bawah gitu sampai sekarang. Bentuk badan gue. Really? Iya. Jadi iya, bentuk badan gue. Makanya kan hal pertama yang gue komentarin, kok lu bisa muscular banget sih, Mil gitu. Because that has always been my dream of having an ideal body type. Karena I grew up fat. Gue tuh selalu, I have always struggled with weight loss gitu. Nah, karena gue gemuk kurus, berarti kulit gue itu full of stretch marks. And stretch marks adalah permanen ya, walaupun sometimes gue melihat stretch marks gini, apakah aku habis melahirkan gitu. Apakah aku macan? Aku zebra. Gitu. Dulu lebih conscious gitu, up to a point dimana gue nggak nyaman, gue buka baju di depan orang, kayak ke kolam berenang gitu, atau pergi olahraga. Tapi sekarang udah lebih bisa terima, tapi itu adalah insecurities gue. Padahal aku kalau ngeliat foto-foto Kak Dave zaman dulu kayaknya you were not fat. Iya, karena aku kan Leo ya, in control. Jadi I make sure semua foto yang beredar adalah sesuai standar. Kalau enggak langsung gitu ya, di DM ke medianya kayak hapus ini, take down. Dengan bentuk Kak Dev yang kemarin, yang katanya Kak Dev tuh dari besar tiba-tiba jadi kayak body yang kayak sekarang. Berarti Kak Dev pernah ada kepikiran minder gitu nggak sih sama bentuk badan Kak Dev? Iya. Atau minder sama orang lain gitu? Iya. Jadi kayak gini ya. Maksudnya pasti kan udah bisa nebak ya. Insecurities gue itu, gue sadar bahwa deep down inside the way I carry myself is different. Itu aja udah jadi target bulian gitu. Nggak cuman itu, tapi bentuk fisik gue juga emang layak dibully banget. Lo kebayang dong, udah putih, ngondek, badannya gede banget, Bo. Gue SD itu badan gue besar. Terberat aku pernah 90 kilo. Untuk tinggi badan aku tuh itu kayak buntelan kadut loh. Jadi minder itu it's something that I struggle with growing up. Gitu. Nah, luckily karena aku tahu bentuk fisik aku tidak sesuai standar, berbeda dari yang lain, udah gitu karakter aku juga beda. Kebayang nggak? Jadi dalamnya sama luarnya tuh hancur aja udah gitu. Ada kan yang luarnya
sesuai standar, cuman dalamnya aja. Nah, gue tuh dalam sama luar tuh emang nggak sesuai dengan cetakan pabrik lah gitu. Luckily karena aku tahu itu, jadi aku tuh banyak kayak gue harus usaha lebih nih untuk bisa masuk ke dalam pergaulan, untuk bisa diterima orang gitu. Apa ya gitu? Oh oke, berarti gue nggak boleh bego nih di kelas gitu. Karena kalau gue bego, abis aja gue gitu. Oh gue harus pandai melucu nih. Gue harus bisa masuk sama semua orang nih. Karena kalau enggak, I would be just like nobody gitu, nggak dianggap. Ya, harus mencari ada USP-nya gitu ya, unique selling point. Betul. Yes. Walaupun sebenarnya luar dalamnya tuh juga udah bisa menjadi unique selling point ya Kak sebenarnya. Dan honestly you look just fine. Kayak mungkin itu ya pasti ya semua orang mau sampai Kendall Jenner juga punya insecurity, dan kadang insecurity juga bisa jadi hal yang positif kan, karena bikin kita untuk terus maju gitu-gitu kan Kak Dev. Ini juga mungkin aku pengen throwback lagi ke awal-awal karir Kak Dev, karena aku juga kepo banget dulu. Kak Dev tuh sebenarnya awalnya pengen jadi pemain film ya, bukan jadi presenter. Iya, pemain sinetron dulu masa gue. Karena sinetron. back in my days, sinetron is such a big deal. Jadi pemain sinetron itu raja nirwana lah gitu. Jadi gue selalu cita-citanya pengen jadi pemain sinetron. Karena buat gue terkenal, cakep, banyak duit, dipuja-puja orang, kemana-mana kamera ngikutin. What a life. Bener Jihan Fahira kata gue. Zaman-zaman dulu tuh siapa sih? Saras 008. Iya. Ada dia Kak masa itu Kak. Aku taunya dulu tuh ada yang kayak hantu jembatan Ancol. Itu kan juga si manis jembatan Ancol. Jembatan Ancol. Terus ada yang Kak siapa? Oji. Iya, Oji Saputra gitu-gitu. Nah, tapi apa yang akhirnya bikin Kak Dev memutuskan untuk menjadi presenter? Sadar diri. Kak, gue gue tuh Leo, dan gue tuh I'm a very determined person. Jadi kalau aku udah punya mau, aku akan uber sampai mentok. Mau orang bilang ini, nggak bisa Nek. Laki-laki kemayu kayak lu mau main sinetron jadi apa? Oh iya, gue harus buktikan dulu gitu. Jadi 5 tahun kayaknya. 5 tahun gue ikutin gitu, casting kanan kiri, dapat sinetron apa nggak dapet, tapi nggak ada yang successful, nggak ada yang panjang gitu. Terus akhirnya gue sadar sendiri, gue tuh mau jadi apa ya gitu. Berakting jadi perempuan nggak mungkin, berakting jadi laki-laki nggak bisa, tapi dikasih peran sebagai capster salon, desainer. Marah gue. Kenapa terlalu stereotypical sih gitu? Same. Oh, lu siapa? Dustin Hoffman gitu. Keluar lo gitu. Terus akhirnya gue gini, iya juga ya. Gue juga kalau menjadi mereka yang mau meng-hire gue juga bingung kali. Where should I put you? Gitu. Terus gue pikir, oh ya udah berarti that end tuh karir gue sebagai seorang aktor. Gitu. Nah, along the way itu ketemulah dengan dunia public speaking. Terus coba jadi presenter aja deh. Terus gue ngelihat waktu itu ada Indra Safera di televisi. Terus gini, without naming any memberikan label kepada orang yang tidak ada di sini gitu ya. Tapi saat itu gue melihat dia, ini sebabnya kenapa representation matter. Saat itu gue ngelihat sosok kayak Indra gini, dia bisa menjadi diri dia tuh. Dan nggak ada yang peduli dia macho apa enggak, dia femme apa enggak, dia apa gitu. He can be himself gitu. Dan orang terima, dan orang look up to him gitu. Maybe I can be like him. Gitu. Akhirnya itulah yang bikin Kak Dev awalnya terjun ke dunia presenter gitu. Tapi I love how tadi Kak Dev bilang juga dulu Kak Dev pengen mendobrak stereotip di dunia perfilman gitu. Karena sama aku juga jujur sampai sekarang tuh misalnya aku ya pastilah orang kalau aku dapet tawaran film atau apa nggak jauh-jauh perannya jadi laki-laki yang feminim dan kemayu kan. Cuma aku kalau udah baca skrip terus abis itu kayak aku langsung tanya ke wardrobe-nya apa. Kalau baju polkadot gue nggak mau. Like stop it, okay? Not every feminine guy itu harus kayak shawl. Terus pakai baju polkadot, apa segala macam. Itu on the real life bukan seperti itu. Nobody dress up like that anymore. Nobody dress up like that. Wake up, it's 2026 gitu. Stop. Kalau back in my days tuh udah pasti laki-laki feminim itu yang kerja di salon atau desainer pakai boa bulu-bulu. Mau kemana? Betul mau Met Gala, Bu. Gitu kan. Jadi sekarang aku seneng banget kayak ketemu aku versi ilmunya lebih dewasa gitu ya Kak Dev. Aku seneng banget karena aku selalu bilang nggak mau. Bahkan aku kalau mau, aku bisa mau kita
ubah Iya. gayanya atau kayak gimana gitu. Karena kayaknya orang zaman sekarang juga udah lebih smart kan, pasti udah tahu kayak kita nggak harus terlalu gimana pun juga orang tuh udah punya sinyal gitu. Sekarang Iya. kayak oh dia karakternya seperti ini, dia karakternya seperti ini, apalagi di dunia film gitu kan. Itu tuh kayak menurut aku tuh ya masih surface level gitu kayaknya. Karena feminim itu bukan kulit loh. It's deeper than that gitu. Betul sekali. Dan Kak Dev juga kemarin aku main di salah satu film di Netflix kan 2021 akhirnya. Iya, itu lagi COVID tuh. Iya. Sama Mas Garin. Itu juga again jadi desainer. Iya. Jadi desainer, cuman karakternya itu menurut aku tidak surface level gitu. Dress up-nya juga biasa aja gitu. Ada sumbangsihnya lah gitu. Nggak cuman sekedar ecrek-ecrek penceria suasana gitu. Kira-kira aku mau nanya, pengorbanan terbesar apa sih yang Kak Dev Lakukan korbankan untuk berkarir karir ini? Secara nggak mungkin nggak ada yang dikorbankan, bullshit menurut gue. Kalau Jay mau nanya pengorbanan terbesar adalah my youth, masa muda aku itu adalah yang aku korbankan untuk bisa ada di posisi aku sekarang. Ini tidak terjadi pada semua orang, bukan berarti kalau lo pengen meraih sukses di usia segini, itu yang harus lo korbankan. Perjalanan hidup tiap orang beda. Hanya kebetulan di tempat gue aja begitu. Karena I started working waktu aku masuk di usia muda 20, 21, 22. All through sampai umur 35-an. Itu kan the whole period of my youth. Jadi di masa muda, di saat teman-teman aku sibuk pacaran, sibuk party, pesta ulang tahun di kapal, nyewa pulau, ini. Gue nggak bisa. I literally cannot. Jadi dulu teman-teman gue kala itu tahu kalau kayak gue temen main sama Emil gitu. Lu ulang tahun gitu. It's a big deal for you, everyone there gitu. Gue nggak akan bisa datang. Karena gue pasti kerja. Gue cuma datang 5 menit, bye, pergi. Dan itu looking back itu yang gue suka sedih. I miss a lot ya in life ya gitu. I miss my youthful energy gitu. Tapi ya nggak ada yang bisa hidup 100% semuanya untung kan gitu. Itu dan privacy. Itu udah harga mati ya. Kalau lo hidup di industri. Iya, industri ini ada sebagian privacy lo yang harus lo korbankan lah. Tapi pernah capek untuk menjadi seorang Dev Hendrik nggak? Capek kalau lagi pas nggak punya duit. Same. Kita semua ya itu saya. Iya nggak sih? Iya, true. Iya kan? Kalau lagi pas lagi nggak punya duit tuh gini. Kenapa sih? Langsung tiba-tiba motivasi kerjanya balik 100%. Kayak ayo apapun itu gitu. Iya kayak aduh gitu. Selebihnya enggak. Oke. Tapi ini di umur Kak Dev yang makin dewasa. Iya. Makin dewasa sekarang Kak Dev ini kan masih terlihat kayak masih aktif banget, masih ceria, masih kerja di sana sini. Dan aku ngeliat juga di video-video Kak Dev, you always bring such a positive vibes gitu kayak. Tapi Kak Dev sebenarnya tipe orang yang lebih menghabiskan waktu sendiri atau kayak lebih suka sama banyak orang? Aku sebenarnya introvert, jadi aku sangat suka di rumah nggak ngapa-ngapain. It's my way of recharging myself. Kayak kebetulan minggu ini Senin sampai Jumat aku ada kegiatan syuting, podcast, event, ini itu. Jadi abis lah gitu. Itu udah pasti Sabtu aku nggak ngapa-ngapain. Sabtu aku akan di rumah. I need some low time, me time. Aku santai, bangun tidur, mungkin olahraga atau mungkin ke salon atau gue pijet sendiri aja gitu. Baru Minggu gue family time. Karena kalau enggak gue akan kelelahan. I like to keep some time private for myself. Oke, talking about family tadi, kamu growing up, kamu sama keluarga very open gak, Kak Dev? Open. Very open. What you see me in front of the camera is how you see me at home in front of my family. Dulu waktu orang tua aku masih ada pun begitu. Orang tuh selalu nanya kalau ketemu aku, tapi kalau di rumah dandanannya nggak gini kan Mas Dev? Begini. Oh ya, dari keluar rumah udah pakai makeup gini? Iya. Begini. Gitu. My parents know the way I dress, the way I talk, the way I act, who I hang out with. Sekarang my sister, her husband, my nephew, my niece, my nephew and nieces, friends gitu. Tahu gue begini, nggak ada yang gue edit. Jadi ini bukan topeng yang gue pakai untuk cari duit. Iya betul. And I can tell from your energy kayak itu, kayak orang yang memang
terbuka, apalagi udah merasa diterima dengan keluarga tuh pasti kayak you have a different kind of confidence gitu. True. Dan itu yang jadi aku pengen highlight juga ke orang-orang yang mungkin suka komentar kayak kasihan ibunya, kasihan ayahnya. Kayak jangan kasihan sama diri lo karena ibu dan bapak gue tahu gue bagaimana dan mereka sangat amat fine. Jadi kasihan sama diri lo aja, mikir mending besok mau makan apa, sayang, thank you. Seperti itu kan. Iya. Tapi itu komentar yang sering kita dapatkan. Yes. Tapi that's a very beautiful message loh, Emil. Maksudnya nggak cuma dalam konteks kehidupan kita ya. Penerimaan orang tua itu sebegitu besar pengaruhnya di dalam rasa percaya diri anak. Apapun itu, benar nggak sih? Betul. Lo perhatiin deh, orang sukses manapun, lo tarik balik pasti karena dia adalah anak yang diterima utuh oleh orang tuanya. Itu nggak bisa ditawar. Betul. Bukan berarti ya kadang memang ada mungkin orang yang harus ngelawan dulu sama orang tuanya, bikin orang tuanya mengerti secara perlahan-lahan. Tapi at the end mereka pasti sama keluarganya they get along very well gitu. Seperti itu. Karena aku lihat dari beberapa episode kan keluarga kamu juga, what we see you here on your socials, ya di rumah pun kamu begitu kan. Betul. Dan aku bukan lahir dari keluarga yang sebenarnya sangat diterima juga sebenarnya pada awalnya Kak Dev. Cuma kita kan beda generasi ya kayak papaku, mamaku dan aku gitu sangat jauh gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dipaksa juga orang tua tuh harus menerima kita dan aku juga nggak minta sebenarnya orang tua aku untuk menerima aku sepenuhnya. Tapi kayak kita sama-sama belajar gitu. Jadi aku secara pelan-pelan memberitahu bahwa aku tuh seperti ini dan aku memiliki sifat-sifat yang seperti ini tuh karena kenapa pekerjaan aku tuh seperti ini. Akhirnya mereka lama-lama belajar gitu karena nggak bisa dipaksa juga karena mereka dari generasi yang berbeda. Aku dari generasi sekarang Gen Z gitu. Jadi apa-apa tuh sekarang sama orang tua mungkin harus lebih calm, pelan-pelan. Tunjukin kerja aja dulu sampai nanti memang udah ada hasilnya apa segala macam. They will understand gitu dan itu yang terjadi di case aku. Ngasih lihat kalau lo sebetulnya punya impact kan. Betul. Kan sebenarnya orang tua cuma pengen itu ya. Iya. Karena kan kadang yang mereka lihat tuh, Pa, Ma, aku mau kuliah ya ke Bali. Padahal positifnya, oh dia ke Bali tuh diterima di Universitas Negeri Udayana gitu. Tapi yang dipikirkan kadang sama orang tua yang was-was tuh kayak, hah? Bali? Bukan universitasnya yang dipikir. Tapi kayak, aduh, lo Bali, party nih. lo bakal jadi anak nakal yang bakal pulang malam terus, apa segala macam. Tapi kadang hal-hal positifnya jadi tertutup sama luar-luar yang terjadinya gitu. Jadi emang harus dikasih tahu pelan-pelan. Nanti kesana dulu, ke Bali dulu, kuliah, tunjukin kalau nilainya bagus. Nanti yang negatif-negatif akan hilang gitu sama orang tua kan. Tapi di pengalaman lo sama orang tua lo, berapa lama waktu yang lo butuhkan untuk bisa meyakinkan orang tua lo, oke, gue ini adalah Emil yang bisa hidup mandiri dan juga I know what I want in life actually. Aku tuh anak paling kecil di bontot. keluarga. Aku bontot untuk beberapa belas tahun sampai akhirnya punya adik perempuan. Jadi I grew up di keluarga yang semuanya laki-laki. Kakakku 2 orang laki-laki gitu dan aku anak cowok terakhir. Dari awal mulai karir aku mulai iseng-iseng itu kan dari SMA kan Kak. SMA itu? Dari SMA itu aku yang mulai. Kamu kribo masih ya? Dulu belum kribo sih karena dulu zaman-zaman SMA kan rambut harus pendek gitu kan. Cuma itu aku SMA tapi aku mulai casting, mulai main film pendek waktu itu, terus coba-coba modeling, pokoknya pede aja. Tapi I love the entertainment industry dan dari kecil I know I'm gonna be a superstar. Jadi kayak aku mau nggak mau aku harus maksa gitu. Itu awalnya nggak diterima sama mereka karena kayak ngapain kerjaan kayak gitu kan nggak jelas penghasilannya. Nggak kerja kantoran. Nggak kerja kantoran. Apalagi keluarga aku tuh, papa dan mamaku tuh, papaku, especially keluarga sampai nenek juga dokter. Jadi berharap bahwa ada satu anaknya yang pengen ngelanjutin juga menjadi dokter gitu. Cuma aku kayak, Dad, I cannot, I love the camera. I love the camera gitu kan. Jadi mereka, ya mungkin apalagi waktu dengan adanya social media, TikTok waktu itu, COVID, kaget mereka waktu ngelihat awal-awal aku kayak, aku di rumah tuh sangat pendiam, terus tiba-tiba di sosial media aku, ya marah. Aku marah-marah ya, spicy banget gitu, saucy gitu. Itu kayak itu my inside rage gitu kayak aku keluarin di konten gitu. Terus mereka awalnya kayak kamu ngapain? Dan awal ngeliat tuh karena dulu ada acara di TV
yang repost-repostin video viral. Oh, ya. Jadi ayahku tuh nggak tahu dari HP, tapi tahu dari TV. Lagi nonton terus tiba-tiba ada anaknya muncul lagi ngomel-ngomel pakai sapu lidi. Jadi habis itu dimarahin lah. Itu dimarahin, kamu ngapain kayak gitu-gitu? Apalagi gayanya juga agak feminim, bla bla bla, apa segala macam. Oh kayak aku jelaskan baik-baik sampai ya banyak momen-momen kita berdebat gitu dan clash sampai akhirnya aku kayak memberi pengertian, ngomong yang heart to heart. Mungkin 1 tahun itu banyak susahnya ngomong sama papa especially, cuma kalau mama tuh lebih kalem, lebih chill dan mama kan ibu gitu. Tapi sama ayah yang ya testosteron ya, testosteron ketemu testosteron jadi suka duar gitu kan. Banyak debat-debatnya gitu-gitu, tapi sampai akhirnya aku menjelaskan, aku throwback dulu. Papi inget gak sih dulu aku mau lahir harusnya lahirnya tuh perempuan loh. Dan aku udah disediain nama. Emilia Maria Rosana van der Molen. Karena until the last minute before aku lahir, itu tuh aku dicek di USG aku masih anak perempuan. Jadi udah disediain kamar perempuan apa segala macam. Maksudnya itu bukan berarti aku merasa aku perempuan ya guys. Cuma maksudnya kayak jangan salah tangkap. Jangan salah tangkap ya. Cuma ruhnya perempuan. Mungkin itu yang lebih tepatnya. bukan gitu. Kodamnya. Kodamnya ya. Aku merasa 100% laki-laki dan aku merasa aku 100% maskulin karena aku bertanggung jawab dan aku meng-provide dan aku bisa melakukan hal-hal itu. Jadi maksudnya aku throwback hal-hal itu terus dari kecil bagaimana aku bersikap dan aku juga menjelaskan secara sisi psikologis apa segala macam sampai akhirnya dia sekarang totally fine gitu. Totally Dan kayak totally fine juga dengan jalur pekerjaan yang kamu sangat amat totally fine. Karena kan udah kasih duit, Pak. Jadi itu sebenarnya nomor 1. Iya. Itu kayaknya bercandaan ya. Tapi maksudnya orang tua mana sih yang nggak senang dan bangga gitu dapat uang dari anaknya? Udahlah gitu, akui aja. Bukan masalah nominalnya, tapi there's a sense of pride gitu. Gue dapat sesuatu dari anak gue loh gitu. They walk differently. Ya betul, dan aku banyak momen-momen yang kayak bikin nggak nyangka gitu dari dulu mungkin banyak debatnya sama orang tua gitu karena banyak perbedaan pikiran. Sampai sekarang tuh aku yang kayak ih papi tuh sweet banget ya, kayak papaku tuh cerita ke semua temen-temennya how proud he is sama aku, diceritain ke semua orang, ditunjuk-tunjuk. Ceritain aja mau nggak? Kemarin terakhir datang digebukin nggak sih? Oh cocok. Serbuk kayak gitu. Gitu. Enggak, jadi kayak sekarang kayak sweet aja sih kayak hidup bisa switch gitu walaupun jalannya memang mungkin awalnya nggak gampang gitu tapi sampai akhirnya finally accepted gitu sama keluarga tuh. It's such a good feeling. Dan lu juga sebagai manusia jadi rasanya beda kan begitu tahu bahwa lu diterima dan lu dicintai gitu. Iya kan? I feel different, I treat people differently gitu karena ya kita dikelilingi sama cinta gitu kan. Jadi kayak kita juga memberikan cinta ke orang-orang sekitar gitu. Jadi less negatif lah. Makanya gue tuh selalu gue baca siapa gitu yang bilang ya orang yang sibuk membenci dan berusaha melukai orang lain itu sebetulnya karena you don't feel that you are loved. Betul. Who hurt you that bad sampai akhirnya lu berusaha untuk menebarkan kebencian itu? Who hurt you that bad? Everybody deserves some love. Hurt people hurt, and that's true. Kayak jadi aku kadang sekarang kalau misalnya dapetin hate atau apa segala macam juga aku jadi kayak lebih dia ada masalah apa ya? Lebih mikir ke situ sih daripada marah balik, emosi, ngedebatin itu kayaknya it's wasting my energy. I'm totally fine with my life. Jadi itu nggak mempengaruhi aku, tapi aku lebih kayak kira-kira apa ya yang terjadi di masa lalunya atau dia di-treat kayak gimana ya sampai dia jahat sama kita padahal kita nggak ngapa-ngapain loh. Gitu. Dan bahkan kalimatnya kayak gue kasihan sih gitu sama lo. Jadi kalau lo komentarnya kasihan sih keluarganya punya anak kayak lo gitu. Enggak sih, keluarga gue bebe aja kok gitu. Gue malah kasihan sama lo. Iya benar. Keluarga lo gimana sih? Coba lu baca deh di belakang tuh. You deserve to be loved. Yes, I believe that. By the way ini aku udah diingetin nih sama Slaimin di belakang. Ayo main game durasi. Aduh gue paling takut deh kalau main game segini. Keseruan ngobrol. Jadi Kak Dev ini namanya Darderdor. It's basically truth or dare. Kalau misalnya kamu tidak mau menjawab nanti akan ada tantangan dari Slaimin. Slaimin. Oke. Siapa mulai duluan? Tamu adalah raja ya. Harusnya kalian ngasih lihat. Oke.
Oke, kalau ditanya mau lahir di era apa, kamu bakal pilih era 80, 90 atau 2000-an? Ceritain kenapa. Lahir ya? Lahir, mungkin gue pengen lahir di era 90 supaya gue grew up-nya di 2000-an. Iya. Grew up-nya di 2000-an tuh enak tuh, 2000-an sampai sekarang gitu. Kayaknya dunia jauh lebih progresif, dunia jauh lebih menarik gitu, orang-orang juga jauh lebih terbuka gitu. Udah gitu kayak gue kan lahir 77 ya, telat banget pengetahuan gue terhadap teknologi. Jadi gue tuh very outdated banget deh. Ngelihat kalian yang ngapa-ngapain cepet. Kayak the way you hang with people, gitu-gitu kayak lagi seru-serunya sih. Iya, true. Siapa teman kamu yang ketahuan pernah ngomongin kamu dari belakang? Kamu unfriend nggak? Ceritain. Oke, this is easy. Gilang. Hah? Ya, jadi Bukannya dia bestie banget. Iya, bestie banget sama aku. Cuma dulu dia tuh pernah ada momen, jadi kan kita group of friends gitu kan. Terus dia ngomongin aku lah, tapi aku juga bahkan udah lupa sih ngomongin apa. Cuma kayaknya memang pada saat itu tuh salah aku juga. Cuma kayak maksudnya kenapa nggak diomongin di depan aku aja. Dia ngomong sama temen aku, sahabat aku yang lainnya. Terus ini juga salah dan aku tidak membenarkan. Aku ngecek HP dia. Karena kok bisa? Kan ada kunci. kan tahu. Wow. Karena sebesti itu. Sebesti itu. Jadi aku kayak udah tahu password dia apa dan dia juga mempercayai banget waktu itu. Nah, tapi aku sampai mau ngecek HP tuh kenapa? Karena aku tuh saking bestinya sama dia, I know kalau ketika dia act differently and he been acting so differently at that time sampai aku yang kayak lo ada apa sih sama gue? Kayak kenapa kayak gini gitu. Ditanya, aku bahkan sampai udah pernah ngode nanya kayak gini, Lang, kalau misalnya ada sesuatu dari gue yang lo pengen omong atau pengen cerita gitu, please let me know ya gitu-gitu. Oh enggak kok, everything is fine. Gemini. Jadi kayak gue cocok tuh sama Gemini. jadi kayak everything is fine, enggak apa-apa kok. Oke. Mungkin gue yang salah kali ya. Sebulan kok masih sifatnya begini sama gue. Gue salah apa sih? Apa gue nih apa namanya pengedar gitu atau gue nih korupsi gitu, ngapain sih kalau sampai digituin. Akhirnya kayak oke, gue harus cek HP-nya nih, pasti dia cerita ke orang lain. Ternyata benar. Terus akhirnya dari situ berantem lah, tapi ngomong apa segala macam. Dia marah karena kenapa lo ngecek HP gue. Aku juga marah kayak kenapa lo ngomongin gue, kenapa nggak ngomong aja, gue udah nanya lo pengen koreksi diri gitu. Terus ya udah berantem tapi nggak unfriend sih. Aku sogok pakai KFC bucket, dia maju. Kalau lo mention KFC bucket kayak lah too much. Beneran aku tuh berantem sama dia disogok pakai KFC bucket. Dulu di Bali juga pernah gitu berantem. Berarti ada nasinya ya sama minum. Sama sambal. Sama coke-nya bukan coke yang biasa. Kalau disuruh milih makanan yang bisa kamu makan setiap hari seumur hidup kamu, kira-kira apa? Jelasin. Bakso. Oh, pasti kumbang yang di Bangkok ya. Kala jengking kan. Kalau bisa tunggal. Topping. Wijen. Kayak bakso sih. Bakso. Karena kayak bakso kan selalu aja aku pengen bakso gitu tiap hari. Bisa aku makan. I have a lot to say. Sama sosis. dua-duanya meat process ya. No, this loves artificial food so much. Masa? Ya, sampai Emil, ya udah pasti lah, lihat tampilan artificialnya. yang bentuknya kayak Kenzler nugget kan. Sosis Vigo. Sosis terenak yang pernah lo makan sosis di mana? Aduh. Teman aku yang gila sosis dan keponakan aku yang sangat gila sosis, they claim sosis paling enak adalah sosisnya Alfamart atau Indomaret ya? Indomaret. True. Itu. That's true. Itu. Walaupun aku nggak terlalu suka, tapi itu enak. Itu crunchy, dalamnya tapi ada kejunya, cheesy, jadi kayak garing, tapi dalamnya meaty, soft, oily, and it has cheese in it. Ponakan gue dan teman gue tuh bahkan punya prosedur pembelian sosis tersebut dalam kondisi terbaiknya. Jadi harus pagi-pagi ketika Indomaretnya baru buka, karena kalau udah malam atau siang kata dia itu udah seharian dipanggang, rasanya udah beda. Oh, itu bisa, by the way, itu ada mereknya Kak. Jadi kayak ada hacks-nya gitu. Kalau itu tuh
sosis yang dipakai tuh apa mereknya. Oh gitu. Gitu. Jadi Cuma jangan bisa- di-spill, kasihin Indomaret Iya. kali ya. Iya, iya. Lu mau dituntut Indomaret di sini. Aku lebih murah nih. Oh, reseller. Reseller. Aku jual nugget, Reseller. nugget, sotong semua aku jual. Bener. Yang frozen, curah-curah, yang curah-curah gitu. toko frozen gitu ya. Bener. Pantesan toxic soalnya emang dia reseller ternyata. Oke, setuju nggak privilege itu hal yang nyata untuk survive di dunia entertainment? Setuju nggak privilege itu hal yang nyata untuk survive di dunia entertainment? Gimana sih Ki maksud pertanyaan lo? Mana gue juga ngerti. 50-50. Kalau misalnya jadi artis misal tuh kayak punya penawan. Iya, Oke. iya. Itu kan it's a Gue privilege. ngerti ya, Ki, nggak perlu lu jelasin. Salah. Tenang. Gue tenang semuanya. Senior lo Iya, itu iya, ngocol bener. lo Ki. Harus gini Jatuhnya loh. nggak sopan Bener. deh. Kompor banget. Kompor. Kalau yang nanya. Pelan tapi nggak berhenti kompornya. Sopan banget deh. Bisik-bisik gitu. Ih marah, gue mah marah gitu. Nah, iya sih, tapi nggak ya dulu ya. Tapi melihat anak-anak sekarang kayaknya kalian mendobrak banyak pagar-pagar yang selama ini terjadi. Kalau back in my days itu semua yang jalannya terbuka lebih mulus itu pasti yang punya privilege, kenalan ini, kenalan Ya. itu gitu. Tapi sekarang enggak sih, lebih kepada merit ya, prestasi, kemampuan, skill. Tapi privilege-nya dalam hal yang berbeda. Jadi makanya tadi gue agak ragu-ragu menjawab. Privilege-nya itu dalam arti gini, privilege kalau lo cakep. Makanya sekarang semua nguber untuk jadi cakep Oke. di dunia entertainment. Karena mereka menyadari yang cakep itu jauh lebih laku. Udah deh, terima aja gitu. Atau ketika perempuan, menurut aku perempuan itu jauh lebih gampang diidolakan daripada laki-laki. Setuju apa enggak? Betul. Dan itu adalah privilege. Ya, it is a privilege. Oh. Cewek tuh bisa kayak, oke lo cantik, lo joget kecil gini, terus 300.000 likes di TikTok. There you go. Iya. Iya kan? Gitu. And then brand deals. Iya kan? Gitu. Penyanyi yang lebih diidolakan, gue mau bilang yang honornya lebih tinggi, ntar banyak yang komplain ya. Tapi pasti perempuan. Betul. So, those are also a privilege. Iya. And also love that. Iya. Woman power. Meow. Okay. Next question. And last. Satu lagi. Enggak. Oh udah semua ya. Oke. Pengen banget dia ada Dare. Alhamdulillah ya. Oh, Dare. Pengen banget Gue tuh sih ada ini Dare. loh, deg-degan loh kalau disuruh Dare tuh. Kalau sekarang kamu udah nggak jadi artis atau konten, kira-kira kamu bakal kerja apa dan ngapain? Tuh, Ria Mil. jenazah kan bukan. Apa? Ria jenazah. Apa tukang peti? Apa ya Mil? Sebenarnya kreasi jenazah juga nggak masalah sih, Nggak masalah kayaknya ya. seru ya. Nggak banyak komplain gitu kan? Aku ada kayak stok mayat gimana kalau Coy. aku ada stok mayat. Coy, Ini lu bikin konten deh, Mil. Andaikan aku tidak menjadi sekarang, kan Iya. lu pilihannya perias jenazah, terus lu ngedandanin jenazah, Jenazah Terus gitu ya, videoin. mungkin seru kali ya. Iya. Cobain kapan-kapan ya. Tapi lu tiap hari memang makeup, you love makeup, I right? love makeup. Growing up, I love makeup. Aku dari kecil kayak udah dulu almarhum om aku tuh kalau misalnya mau meeting atau apa, aku tuh anak yang paling pengen banget ikut dan aku yang selalu bawa tas dia. Terus aku dulu belum ya kalau pakai lipstik kayak ngapain gitu ya anak laki-laki gitu, jadi ditahan. Tapi udah pernah mencoba. Cuma dulu kayak lip balmnya, apanya tuh aku selalu ngeliat-liatin barang-barangnya. Kayak aku suka gitu ngeliat perempuan tuh sibuk, hektik, krak. Itu Iya. menurut aku kayak Nyetir sambil dandan, sambil Iya. pasang alis, sambil isi SPT gitu betul. kan. Itu tuh menurut aku kayak, oh you're so cool. Gitu. Benar. Iya, Aku iya. keren aja gitu. Jadi, I love makeup. Jadi lu, you not going anywhere juga lu dandan karena emang seneng gitu. Betul, betul. Kelihatan sih. I love taking care of myself. I think we all do ya. Ya. Biasanya dia makeup pengantin Kak kalau mau tidur. Both. Both. Biasanya Glamor. Latino makeup. Kayak Boy George dong ya. Have you heard the story? Are you familiar with Boy George? Nope. Oke, nanti lu Google ya, Oke, Boy George. Boy George gitu. Boy George, this British singer gitu. Dia selalu full makeup. Oke. Dan dia saking sukanya sama makeup dan saking insecure dengan mukanya dia, dia kalau he slept with somebody, Oke. dia baru hapus makeupnya kalau temen tidurnya udah
terlelap. Oh. Jadi dia tungguin sampai dia udah ngorok, baru dia kamar mandi, hapus makeup, baru dia tidur. Dan dia harus bangun sebelum teman tidurnya bangun, kamar mandi, makeup lagi, baru teman dia bangun dia gini, good morning. Oh, gitu. Agak repot ya kalau dia tidur ayam doang. Kena gitu. Jelok. Jelok juga parah. Iya parah sih. Oh my god, wait, is he alive? Dia masih hidup nggak? I think he is. Okay, Masih ya. But he's He would super. be such an icon. He is. Google him and then text me what do you think of him. Dan he's dia nggak bakal nonton ini, cuma kayak you are so relatable now karena banyak kan yang kayak gitu sekarang cewek-cewek I woke up like this padahal kayak maskara udah. Itu. Itulah dia. He walks so we can run. I mean, lu belum jawab loh. Oh iya benar. Jadi apa ya? Aku tuh dulu pengen kerja di Kelurahan? ngurusin pajak. EKTP? Oh iya, ada EKTP. Aduh, Kesel banget dia. Emang nih ceplos-ceplosnya ini loh kayak aku butuhin loh. Ceplos-ceplos ngehe gitu Ceplos-ceplos ya. ininya. Cepet dong jawabnya. Dulu tuh aku pertama banget pengen jadi chef. Terus karena itu pun aku sebenarnya pengen jadi chef karena aku ngeliat di TV ada Master Chef. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya ke TV lagi. Cuma aku tuh dulu sempat pengen jadi pramugara atau enggak kerja di Trans TV dulu. Oh iya. Iya, tapi harus Trans TV. Karena lu Karena lihat seragamnya dan semua yang kerja di situ cakep-cakep kan? Iya, benar. Iya. Jadi Trans TV. Ada waktunya itu. Iya, Trans TV terus Ada sempat masanya. Trans TV berubah tapi di coffee bean-nya. yang di bawah ya lobby. Oh iya. Iya. Di situ ngobrol, Bujes lewat juga udah santai gitu. Bujes dulu aku host ini berhenti jalan-jalan. Awal banget jadi sempat. Oh, jadi sempat lah ya terwujud lah quote-unquote berhubungan sama Trans TV sempat gitu. Ya kerja di Trans TV atau agency sih. Agency traveling? Social media. Oh, social media agency. Ya masih beririsan. Masih beririsan. Tapi sebenarnya Trans Aku TV. pikir agensi pembantu. Udah kan, ini aku bawa satu. Kebetulan kemarin Aku bisa kerja. Iya, kemarin soalnya pengen ke Hong Kong tapi sama yang majikan di sana kerjanya nggak bener nih. Udah Jadi Kamboja aja. Iya, Kamboja tadinya pengen gitu. Jadi sekarang ke Jakarta. Kalau kamu kalau nggak kerja jadi dunia entertain dan content creator dan juga disco Barbie, pengen kerja apa? Polwan sih aku. Apa ya? Kayak stylist deh. Debt collector nggak sih, Bu? Kayaknya cocok Debt deh. collector bisa. Bisa atau Kayak tukang santet mungkin. iya, main-main ilmu hitam gitu kan. Bener. Bisa sih. Aduh, oh my God. Apa pengen apa? Jadi stylist. paling. Stylist. Oh iya. Atau hairdo. Herdi. Oh, kayaknya repot deh nggak jadi. Saingannya Koko Sanggul dong. Iya. Bener tiba-tiba bikin Lebih masjid aja di kepala. Kalau Kak Dev tapi apa? Dulu tuh aku pengen jadi copywriter gitu atau penterjemah gitu. Untung gue nggak jadi penterjemah ya karena kalau di masa gue kan penterjemah kayaknya pinter banget ya Mbak. Sekarang kan tinggal masukin di AI juga. Who needs translator? Everybody knows their own lingo. Iya. Tapi Kak Dev masih ini nggak sih? Kak Dev setahu aku juga masih jadi penulis Masih. di Bazar. Masih. Yes. Selain aku menulis di Thread, aku juga menulis di Bazar. Betul. Guys, by the way, ini maaf dari tadi aku lagi megang-megang pots gitu ya. Kak, ini by the way yang aku pakai guys ini enak banget ini Oxfa dan aku lagi nyobain liquid baru mereka yang rasa jasmine milk tea. Jasmine milk tea wajib yang ini nih. Nih, yang kecil ini. Ini lucu banget dan rasanya tuh mirip sama Kagi. Jadi daripada kalian mungkin capek ya kalori kan kalau misalnya minum yang milk tea kayak gitu, yang asap aja ya, yang bisa sekalian kasih makan paru-paru say. Ini Oxfa best gitu. Makan paru-paru juga best ya. Ya kan kebutuhan itu Iya, juga benar, kan. benar, Kan benar. kita dunia ini Daripada kan ada nganggur ya kebutuhan bibirnya. jasmani, kebutuhan paru-paru kan semuanya Iya. ada gitu. Oke. Dan gue ngeliat Emil ngomong ya, dia cubit bantalnya kayak pegang tas. Kasih tadi. Oh gitu ya. Iya. Ini pouch aku Kak, ini clutch. Ini kan clutch aku. Asyik juga parah. Iya parah. Kak, by the way ini sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Apalagi? WC namanya, wadah komen. Ini pertanyaan dari netizen kita. Yes.
Don't worry karena toilet ini it's new. Here. Dari Iya. Manggarai ya? Yeah, it's not thrifted, jadi enak. Ini masih. Tapi been used 2 kali ya Kak. Ini pertanyaan dari netizen ya Kak Dev. Oke. Oke. Pertama ini ada dari Valley Files. Oh. Kak, kalau mau mengulang waktu, pilihan atau peristiwa apa yang Kak Dev pengen ubah? Kalau mau mengulang, oh damn it. Mungkin zaman pertama kali nyobain, pertama kali kerja siaran di radio Indika. Waktu itu hidup tuh lagi seru banget. Maksudnya itu radio clubbing. Kita sebagai penyiarnya juga di encourage untuk bisa represent the lifestyle. Sayangnya waktu itu gue lagi haus duit, jadi gue banyak bekerja, nge-MC, gue ambil acara TV juga. Jadi gue nggak terlalu menikmati night scene-nya. Dan teman-temannya seru banget. Jadi mungkin kalau mau diulang bagian itu, tapi gue nggak mau kerja nge-MC dulu. Gue mau fokus menikmati kehidupan gue sebagai penyiar radio dulu. Ya. Those were such a good time. Seru ya. Oke. Pertanyaan kedua dari pelare.ui. Om Dev, gimana perasaannya sekarang lagi banyak digemari lintas generasi? No, that's true though. Bagaimana nih? That's true. Teman-teman aku tuh banyak banget yang reply seru banget sama Kak Dev gitu-gitu. Iya. Masa sih? Dari mereka semua Gen Z bahkan yang kayak younger than me. Oh. Yang kayak 20-an gitu-gitu. We love you. Nanti kasih lihat mukanya ya, supaya kalau aku ketemu di aplikasi nggak digodain. Kalau masih muda ya. Jadi swipe left. Seneng lah rasanya, seneng. Kayak punya banyak teman, banyak lagi gitu. Dan I feel safe aja kalau kemana-mana, kayak banyak yang negor gitu. Kayak ya seneng aja lah gitu, kayak I feel seen. Kita kan dilihat orang tuh seneng ya. Punya ketakutan sendiri nggak sih Kak Dev kalau misalnya kan ini yang nonton Kak Dev sekarang tuh Gen Z dan segala macam. Yeah. Pasti kan POV-nya beda dari Iya. yang seumuran Kak Dev sama Iya. yang sekarang. Itu tuh pernah ada kayak ketakutan sendiri nggak? Bisa nggak ya gue blend in sama anak yang lebih muda? Gitu. Sempet ada, tapi aku menyadari bahwa kalau mau blend in sama yang lebih muda, kuncinya jangan terlalu menggurui aja. Karena nggak ada yang suka digurui ya. Betul. Okay. Itu gue belajar dari ponakan gue sih. Karena ponakan gue, tiap kali kita udah pindah gigi, sebagai orang tua kan suka pindah gigi tuh. Bawaannya pengen petuah hidup aja. Pasti mereka mundur tuh. Jadi udahlah. Udin lah. Oke. Last question. Ini ada dari Chea Husel. Ribet banget sih Bu namanya. Tahu deh. Kak Dev, spill hair care rambut badai anti angin topan muson puting beliung. Nah, Wait, honestly your hair is so nice. Oh, thank Kalau you. lagi digerai lagi bagus banget. Bagus How do you take banget. care of your hair? I put a lot of product. Kalau We can tell. Iya kan. We can tell. Gue ini chemical semua, kalau kena korek api, boom, meledak. Oke, treatmentnya tuh sebulan sekali gue PRP atau stem cell itu. Terus selebihnya ya keramas, hair oils, hair tonic, Oke. oke. minoxidil. Minoxidil kamu yang oral? Iya. Oh, oke. Aku pakai tapi yang spray karena my hair is receding. Iya. Gara-gara dulu aku bleach. Iya. Finasterid obat minumnya untuk ngeblok hormon yang membuat dia lepas. Receding gitu ya. Oke. Take notes, girls, Nanti Yes. boys. kita cari ya. Yes. Iya, nanti Kayaknya cari. Perlu banget. Apalagi lu sih, Mo. Ya udah nggak ada poni deh, gimana ya? Iya. Lu. Kemarin pas lu ada poni lucu sih. Bagus ya. Bagus Transplant aja sih, Jemo. Ditawarin Kak, cuma kan kalau misalnya transplant Sekarang udah gitu, bisa panjang loh. Satu-satu. Coba kita cari tahu ya. Tiba-tiba Kebetulan ribut bulu yang segini. bulu yang di bawah panjang kan? bulu kuduk gue, bulu kuduk Bulu gue. kuduk. Ya, kemarin aku ditawarin, cuma Iya. kayak aku takut jadi nggak bisa, kan aku gila-gila pakai wig ya kalau misalnya konten. Takut yang nggak bisa kerja lama gitu loh Kak, karena kan nggak boleh. 3 bulan. Iya, nggak boleh pakai apa-apa Iya. segala macam. Tapi it's worth it. Yes. Pengorbanannya worth it. True. Kita coba ya. Guys, by the way, it's over. Oh.
clap but so sad. Honestly seru banget ngobrol sama Kak Iya, Dave. Thank you aku so juga much for senang. coming Thank to you so Slay. much. Thank you Emil, thank you Jemo. Terima kasih. Semoga Terima kita kasih. bisa bertemu di lain waktu Yes. dengan project-project lain. Terima kasih juga untuk kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk dengar Slay and Say di Spotify sekarang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Follow juga semua social media dari Slay and Say. Komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa di sini. Nyalain loncengnya juga dong. Nyalain loncengnya juga jangan lupa. Ding ding. Oke. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye. Thank you everybody. Thank you.